Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adilah dari kelompok 1 NPM 2023010101. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dia Ayu Listianingsih dari kelompok 1 NPM 202301031. Perkenalkan, nama saya Nur Inta Rohani dari kelompok 1 nomor NPM 20230101016. Dalam metode pencatatan akuntansi, ada akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas. Akuntansi basis akrual, transaksi dicatat dalam periode saat peristiwa terjadi, mengakui pendapatan saat mereka benar-benar telah memberikan jasa, bukan saat mereka menerima kas, serta mengakui beban saat terjadinya transaksi, bukan saat dibayarkan. Sedangkan pada akuntansi basis kas, mereka mencatat pendapatan saat mereka menerima kas, dan mereka mencatat beban saat mereka membayarkan kas. Prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Dalam prinsip pengakuan pendapatan, perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi saat kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan telah terpenuhi atau terselesaikan. Saat perusahaan memenuhi kewajiban tersebut, maka perusahaan mengakui pendapatan. Sedangkan dalam prinsip pengakuan beban, perusahaan menandingkan beban dengan pendapatan di periode saat perusahaan melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi dalam prinsip pengakuan beban, biarkan beban mengikuti pendapatan. Dasar-dasar ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian menjamin bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban diikuti. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian diperlukan karena neraca saldo yang pertama kali menggabungkan seluruh data transaksi mungkin tidak berisikan data yang terbaru dan terlengkap, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, setiap ayat jurnal penyesuaian akan terdiri dari satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Ayat jurnal penyesuaian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu deferral dan akrual, di mana di setiap kelompoknya terbagi menjadi dua subkategori. Deferral. Subkategori yang pertama yaitu beban dibayar di muka, merupakan beban yang sudah dibayarkan tetapi belum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu kas sudah diterima tetapi jasa belum dikerjakan. Akrual, subkategori yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima, merupakan pendapatan atas jasa yang telah dikerjakan tetapi kasnya belum diterima atau belum dicatat. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar, merupakan beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan atau belum dicatat. Jurnal penyesuaian deferral. Deferral berarti menunda atau menangguhkan. Deferral adalah biaya atau pendapatan yang diakui pada suatu tanggal di kemudian hari, bukan pada saat kas berpindah pertama kali. Dua jenis deferral adalah beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Yang pertama, beban dibayar di muka. Saat beban dibayar, akun aset meningkat di debit untuk memperlihatkan jasa atau manfaat yang akan diterima perusahaan di masa depan, di mana pembayaran kas sebelum beban dicatat. Contoh pembayaran di muka yang umum adalah asuransi, perlengkapan, sewa, peralatan, dan bangunan. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya yang akan habis melalui berlalunya waktu atau melalui penggunaan. Pada ayat jurnal penyesuaian, beban dibayar di muka akan mengalami penurunan di kredit pada akun aset dan akan mengalami kenaikan di debit pada akun beban. Sebagai contoh, di sini ada ilustrasi tentang pembelian perlengkapan. Pada 5 Oktober, Pioneer Advertising membeli perlengkapan seharga 2.500. Jadi jurnal pada saat tanggal 5 Oktober yaitu perlengkapan debit sebesar 2.500 dan kas kredit sebesar 2.500. Nah, sedangkan perhitungan atas perlengkapan pada tanggal 31 Oktober memperlihatkan bahwa perlengkapan yang tersisa bernilai 1.000. Maka perlu dilakukan penyesuaian dengan jurnal beban perlengkapan di debit 1.500 dan perlengkapan kredit 1.500. Nominal 1.500 ini itu berasal dari saldo perlengkapan 2.500 dikurangi dengan nilai yang tersisa 1.000. Jadi yang dicatat pada jurnal penyesuaian merupakan beban yang telah digunakan.
Untuk analisis penyesuaian atas perlengkapan di ilustrasi tadi, yaitu beban perlengkapan meningkat sebesar 1.500 di debit dan aset berupa perlengkapan turun sebesar 1.500 di kredit karena perlengkapannya telah digunakan. Contoh selanjutnya yaitu ilustrasi tentang asuransi. Pada tanggal 4 Oktober, Pioneer Advertising membayar premi asuransi kebakaran yang berlaku 1 tahun sebesar 600. Masa pertanggungan dimulai pada 1 Oktober. Nah, pada tanggal 4 Oktober ini, jurnalnya yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 600 dan kas di kredit sebesar 600. Pada tanggal 31 Oktober, perlu dilakukannya penyesuaian dengan jurnal beban asuransi debit sebesar 50 dan asuransi dibayar di muka kredit sebesar 50. Mengapa perlu dilakukan penyesuaian? Karena pada periode Oktober ini kan hanya 1 bulan, sedangkan premi asuransi kebakaran tadi itu berlaku untuk 1 tahun, sehingga dari nominal 600 tadi itu dibagi dengan 12 bulan, sehingga 1 bulannya itu mendapatkan 50. Untuk analisis penyesuaian asuransi tadi, yaitu beban berupa beban asuransi meningkat di debit sebesar 50 dan aset berupa asuransi dibayar di muka turun di kredit sebesar 50 karena masa berlaku dari asuransi dibayar di muka tadi itu telah digunakan 1 bulan, yaitu pada bulan Oktober. Penyusutan atau depreciation. Penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan sebuah aset menjadi beban selama umur manfaat aset. Perusahaan umumnya memiliki aset yang memiliki masa umur yang panjang seperti bangunan, peralatan, dan kendaraan bermotor. Periode layanan dikenal sebagai umur manfaat dari aset. Karena bangunan diharapkan memberikan layanan selama beberapa tahun, maka bangunan dicatat sebagai aset, bukan dicatat. Selanjutnya yaitu contoh penyusutan. Di sini kita dapat melihat contoh gambar di samping. Pada tanggal 2 Oktober, peralatan yang diberi antara lain komputer, printer, dan lain-lain. Dan pada tanggal 31 Oktober, penyusutan diakui mencatat beban penyusutan. Dapat disimpulkan yaitu untuk Pioneer Advertising, asumsikan bahwa penyusutan atas peralatannya adalah 480 per tahun atau 40 per bulan. Di sini kita dapat menuliskan pada tanggal 31 Oktober, beban penyusutan berada di debit sebanyak 40 dan akumulasi penyusutan berada di kredit sebanyak 40. Akumulasi penyusutan disebut dengan akun kontra dari aset atau kontra aset account. Berikutnya, di sini terdapat analisis dasar, analisis persamaan, analisis debit kredit, ayat jurnal, dan pemindah bukuan. Beban berupa beban penyusutan meningkat sebesar 40 dan akun lawan dari aset akumulasi penyusutan peralatan meningkat sebesar 40. Di sini, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Akumulasi penyusutan peralatan sama dengan beban penyusutan. Di sini min 40 sama dengan min 40. Debit meningkatkan beban yaitu beban penyusutan sebanyak 40, kredit meningkatkan akun lawan dari aset yaitu kredit akumulasi penyusutan peralatan 40. Di sini pada tanggal 31 Oktober dituliskan beban penyusutan sebanyak 40 berada di debit dan akumulasi penyusutan peralatan atau untuk mencatat penyusutan per bulan sebanyak 40 berada di kredit. Berikutnya pemindah bukuan. Peralatan dengan kode nomor 157 Oktober tanggal 2 yaitu 5.000 dan Oktober tanggal 31 saldo menjadi 5.000. Akumulasi penyusutan peralatan. Oktober tanggal 30 sebanyak 40 dan saldo sebanyak 40. Dan beban penyusutan Oktober 31 yaitu penyusutan sebanyak 40 dan saldonya 40. Berikutnya, akumulasi penyusutan peralatan bisa disebut dengan akun lawan dari aset. Yang pertama, akun akumulasi penyusutan peralatan mengurangi peralatan pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai buku atau book value adalah selisih antara biaya dari aset yang dapat disusutkan dan akumulasi penyusutan yang terkait. Di sini dapat dituliskan contoh peralatan
yaitu sama dengan 5.000 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 40 dan saldonya menjadi 4.960. Akuntansi untuk beban dibayar di muka. Di sini terdapat beberapa contoh akuntansi untuk beban dibayar di muka, antara lain asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, dan penyusutan. Alasan untuk penyesuaian yaitu beban dibayar di muka yang dicatat dalam akun aset telah digunakan. Selanjutnya, akun-akun sebelum penyesuaian yaitu aset lebih saji dan beban kurang saji. Ayat jurnal penyesuaian, debit di beban, kredit di aset atau lawannya aset. Pendapatan diterima di muka. Di sini, menerima kas yang dicatat sebagai liabilitas karena pekerjaan jasa belum dilaksanakan, dengan alur penerimaan kas sebelum dan pendapatan dicatat. Contoh pendapatan diterima di muka yang umum antara lain, yang pertama sewa, yang kedua tiket maskapai penerbangan, yang ketiga berlangganan majalah, dan yang terakhir simpanan pelanggan. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat pendapatan atas jasa yang dilaksanakan selama periode akuntansi dan memperlihatkan liabilitas yang tersisa pada akhir periode akuntansi. Di sini, ayat jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka menghasilkan penurunan debit untuk akun liabilitas dan meningkatkan kredit untuk akun pendapatan. Contohnya, pendapatan diterima di muka yaitu liabilitas, debit, ayat jurnal penyesuaian berkurang, saldo sebelum penyesuaian, dan pendapatan, kredit, ayat jurnal dan penyesuaian bertambah. Di sini terdapat contoh pendapatan diterima di muka, yaitu dengan ilustrasi, Pioneer Advertising menerima sebanyak 1.200 pada 2 Oktober dari Erknock untuk jasa iklan yang diperkirakan akan diselesaikan pada 31 Desember. Pioneer mengkredit pembayaran pendapatan jasa diterima di muka dan akun liabilitas memperlihatkan saldo sebesar 1.200 pada neraca saldo 31 Oktober. Dari evaluasi atas jasa yang dilaksanakan oleh Pioneer untuk Knock selama Oktober, yaitu Pioneer menentukan pendapatan yang harus diakui di Oktober sebesar 400. Di sini, kita dapat menuliskan pada tanggal 31 Oktober, pendapatan jasa diterima di muka sebanyak 400 berada di debit dan pendapatan jasa sebanyak 400 berada di kredit. Di sini kita dapat menyimpulkan dari contoh ilustrasi sebelumnya, yaitu liabilitas berupa pendapatan jasa diterima di muka turun sebesar 400 dan pendapatan berupa pendapatan jasa meningkat sebanyak 400. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, pendapatan jasa diterima di muka ditambah pendapatan jasa, yaitu 400 ditambah 400. Selanjutnya, debit menurunkan liabilitas debit pendapatan jasa diterima di muka sebanyak 400. Kredit meningkatkan pendapatan jasa, yaitu kredit pendapatan jasa sebanyak 400. Dapat dituliskan, pendapatan jasa diterima di muka berada di debit sebanyak 400 dan pendapatan jasa atau untuk mencatat pendapatan jasa atas jasa yang dilaksanakan sebanyak 400. Akuntansi untuk pendapatan diterima di sini contohnya sewa, berlangganan majalah, simpanan pelanggan untuk jasa di masa depan. Alasan untuk penyesuaian yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat dalam akun liabilitas sekarang diakui sebagai pendapatan atas jasa yang dilaksanakan. Berikutnya, akun sebelum penyesuaian, liabilitas lebih saji dan pendapatan kurang saji. Ayat jurnal penyesuaian, debit di liabilitas, dan kredit di pendapatan. Materi selanjutnya, jurnal penyesuaian akrual. Di sini, pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan atas jasa yang dikerjakan tetapi kas belum diterima atau dicatat dengan alur pendapatan dicatat sebelum dan kas diterima.
Contoh pendapatan yang masih harus diterima umum antara lain bunga, jasa yang telah dikerjakan, dan sewa. Pendapatan yang masih harus diterima yaitu selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada dan mencatat pendapat untuk jasa yang telah diselesaikan. Atau dapat dituliskan, yaitu yang aset, debit, ayat jurnal penyesuaian mengalami pertambahan, dan di pendapatan, yaitu kredit, ayat jurnal penyesuaian mengalami pengurangan. Di sini terdapat contoh dari pendapatan yang masih harus diterima dengan ilustrasi. Di Oktober, Pioneer Advertising Agency mengakui jasa iklan senilai 200 yang telah diselesaikan tetapi belum ditagihkan ke pelanggan. Karena jasa tersebut belum ditagihkan maka belum dicatat. Kita dapat menuliskan piutang usaha sebesar 200 di debit dan pendapatan jasa sebesar 200 berada di kredit. Berikutnya, pada 10 November, Pioneer menerima kas sebesar 200 untuk jasa yang diselesaikan dan dapat dituliskan kas sebanyak 200 berada di debit dan piutang usaha sebanyak 200 berada di kredit. Penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima. Berikut adalah gambaran atau ilustrasi pendapatan yang masih harus diterima. Ayat jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan pendapatan untuk jasa yang telah diselesaikan selama periode tersebut. Sebelum penyesuaian, baik aset maupun pendapatan nilainya lebih rendah. Untuk akrual, mungkin tidak ada ayat jurnal yang sebelumnya, dan akun-akun yang membutuhkan penyesuaian mungkin memiliki saldo 0 sebelum penyesuaian. Akuntansi untuk pendapatan yang masih harus diterima. Berikut ada contoh, alasan, akun sebelum penyesuaian, dan ayat jurnal penyesuaian. Contohnya itu ada bunga, sewa, jasa yang sudah diselesaikan tetapi belum ditagihkan. Dan alasan tersebut adalah untuk penyesuaian, karena jasa yang telah disesuaikan tetapi belum dicatat. Dan untuk akun sebelum penyesuaiannya itu aset kurang saji pada pendapatan kurang saji. Sedangkan jika disesuaikan dan menjadi ayat jurnal penyesuaian, maka akunnya akan menjadi aset di debit dan pendapatan di kredit. Beban yang masih harus dibayarkan. Beban yang telah dikeluarkan tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan keuangan disebut beban yang masih harus dibayar. Bunga, pajak, gaji, dan sewa adalah contoh umum dari beban yang harus dibayarkan. Sebelum penyesuaian, baik liabilitas maupun beban, saldonya adalah kurang saji. Untuk lebih memahaminya, di slide selanjutnya akan ditampilkan ilustrasi. Ayat jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayarkan. Berikut adalah ilustrasi untuk ayat jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayarkan. Menghasilkan kenaikan di debit pada akun beban dan kenaikan di kredit pada akun liabilitas. Bunga yang masih harus dibayar. Seperti yang diperlihatkan ilustrasi di PPT ini, bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober meningkatkan akun liabilitas, yaitu akun utang bunga. Bunga yang masih harus dibayar juga menurunkan ekuitas dengan meningkatkan akun beban, yaitu beban bunga. Penyesuaian untuk bunga yang masih harus dibayar. Bisa dilihat ilustrasi atau gambar di PPT ini. Jadi, tanpa ayat jurnal penyesuaian ini, liabilitas dan beban bunga nilainya kurang catat, dan laba neto serta ekuitas nilainya lebih saji. Gaji dan upah yang masih harus dibayar. Perusahaan-perusahaan membayar beberapa jenis beban, misalnya beban gaji dan beban upah karyawan. Setelah karyawan bekerja tentunya.
Seperti ilustrasi pioner yang ada di PPT ini, pada tanggal 31 Oktober, gaji dan upah selama 3 hari tersebut mewakili beban yang masih harus dibayar dan liabilitas yang terkait untuk pioner. Para karyawan menerima gaji sebesar 2.000 untuk 5 hari kerja dalam seminggu atau 400 per hari. Penyesuaian untuk gaji dan upah yang masih harus dibayar. Berikut adalah gambar atau ilustrasi untuk analisis penyesuaian untuk gaji dan upah yang masih harus dibayar. Setelah penyesuaian, saldo dan beban gaji dan upah adalah 5.200 atau 13 hari dikali 400, yang merupakan beban gaji dan upah aktual untuk bulan Oktober. Saldo dalam utang gaji dan upah adalah 1.200, yang merupakan jumlah liabilitas untuk gaji dan upah pioner yang terutang per tanggal 31 Oktober. Akuntansi untuk beban yang masih harus dibayar. Ada contoh, alasan untuk penyesuaian, akun sebelum penyesuaian, dan ayat jurnal penyesuaian. Untuk contohnya di sini ada bunga, sewa, dan gaji. Alasan untuk penyesuaiannya adalah beban telah terjadi tapi belum dibayar atau dicatat. Sedangkan akun sebelum penyesuaiannya yaitu beban kurang saji pada liabilitas. Dan untuk ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban di debit dan liabilitas di kredit. Ikhtisar ayat jurnal penyesuaian. Di sini ada jenis penyesuaian, akun sebelum penyesuaian, dan ayat jurnal penyesuaian. Jenis penyesuaiannya ada 4. Yang pertama ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Untuk beban dibayar di muka, akun sebelumnya itu ada aset lebih saji pada beban kurang saji. Sedangkan ayat jurnal penyesuaiannya ada beban pada aset atau beban di debit dan aset di kredit. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Akun sebelum penyesuaiannya itu ada liabilitas lebih saji dan pendapatan kurang saji. Sedangkan untuk ayat jurnal penyesuaiannya itu ada liabilitas pada pendapatan atau liabilitas di debit dan pendapatan di kredit. Yang ketiga ada pendapatan yang masih harus diterima. Akun sebelum penyesuaiannya yaitu ada aset lebih saji dan pendapatan kurang saji. Sedangkan ayat jurnal penyesuaiannya itu ada aset pada pendapatan atau aset di debit dan pendapatan di kredit. Dan yang terakhir ada beban yang masih harus dibayar. Akun sebelum penyesuaiannya itu ada beban kurang saji dan liabilitas kurang saji. Ayat jurnal penyesuaiannya ada beban pada liabilitas atau beban di debit, liabilitas di kredit. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah perusahaan menjurnal dan memindah bukukan ayat jurnal penyesuaian, perusahaan menyusun neraca saldo yang lain dari akun-akun yang ada di buku besar. Neraca saldo ini disebut neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian memperlihatkan saldo-saldo dari seluruh akun, termasuk akun-akun yang disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Kegunaan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk membuktikan kesamaan dari total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah seluruh penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah basis utama untuk penyusunan laporan keuangan. Oke, kami dari kelompok 1 undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi dan juga ketidaknyamanan dalam hal visual ataupun audio. Semoga video pembahasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan ilmu bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.